warga sekitar hilang selama 2 tahun. Pernah mencoba untuk memberikan seserahan berupa seks party? Pisang. Makan bayi? Orok bayi? Iya, ngegeragot jari anak yang baru begini, terus dia bunyi klek gitu. Lukamu itu bentuknya T. Ada yang pernah bilang? Baru ono. Lampu. Assalamualaikum, selamat malam. YTT Squad. Nggak terlalu jauh sebenarnya ini. Tadi kita dari Kemang, kantor Opera sekitar hampir 1,5 jam menuju ke pemakaman ini, dan ini bukan pemakaman biasa karena ini khusus buat saudara-saudara kita keturunan Tionghoa. Tahun 1985 dimulainya area yang dulunya adalah perkebunan dan hutan menjadi pemakaman umum untuk keturunan Tionghoa. Terlihat dari makam yang besar, batu-batu yang besar, sebagian memang adalah abu kremasi, tapi sebagian juga masih ada yang dalam bentuk tulang belulang. Jenazah. Cuman lucunya adalah, kalau tadi menurut Didit cerita sama abang, sama aku, mau itu kuburan Chinese, mau itu kuburan, maaf saudara kita yang Kristiani atau yang Muslim, tetap aja yang nongkrong adalah wujudnya Sami Mawon. Jadi bukan berarti orang yang mati itu menjadi penunggu pemakaman ya Bang? Nggak begitu ya Dit ya? Nggak begitu konsepnya. Jadi ya tetap aja jin-jin itu menyerupai yang memang umum aja Dit ya? Ya. Oke. Dan di area ini pernah ada seseorang warga sekitar hilang selama 2 tahun. Lama ya? Lama sekali. Ia merasa hanya baru 2 hari hilangnya, ternyata 2 tahun. 2 tahun. Dan menurut kesaksian warga sekitar ini di daerah Bogor teman-teman, ada satu keluarga yang dipastikan adalah wujudnya jin berarti ya? Ya. Jin yang menyerupai satu keluarga, dan itu ada 6 anggota keluarga. 4 adalah anak, 2 adalah orang tua. Dan malam hari ini adalah tampaknya merupakan episode perdana kita untuk berlokasi syutingnya di pemakaman, iya nggak sih? Iya. Iya kan ya? Betul. Betul ya Bang ya? Oke. Dan malam ini cukup spesial
Kenapa? Karena setelah kami baca banyak komentar dari YTT Squad, ternyata ketika Bang Mongol bercerita atau menjelaskan hal-hal yang berbau dengan satanik, teman-teman banyak yang tertarik, teman-teman banyak yang menyimak, teman-teman banyak yang memperhatikan dengan seksama, bahkan ada yang punya kesaksian yang sama. Nah, salah satunya adalah yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Identitas asli harus kami jaga. Langsung saja kita panggilkan seseorang yang fanatik dan fans, Bang. Wah. Tapi belum tentu dia pengikut satanik. Ini dia, Black Satanik. Waduh. Serem gue kirain bintang tamunya anak muda gitu, Bang. Wah. Wah. Waduh, ada powernya berarti. Hei. Silakan Silakan duduk. Mas. duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Rokok boleh? Buat Mas Din. Silakan, Bro. Dia mau duduk agak ragu ya. Ya. Oke, Takut. aku aman di sini. Aman, Bang. Ya. Ini saya bisa bilang salah satu YTT Squad berarti ya. Boleh. Penontonnya YTT. Iya, boleh. Bener ya? Iya. Jadi yang bikin kamu nonton yang tak terlihat, aku yakin adalah karena Bang Mongol. Benar sekali, salah satunya. Kalian merasa ada satu frekuensi, Satu frekuensi. benang merah. Iya. Hanya mencoba untuk mengetahui atau bahkan sampai mempelajari atau bahkan sampai mengimani. Tidak sampai mengimani, hanya Tapi mengetahui dan mempelajari. Iya, benar sekali. How many books do you have? Sekitar 20-an. 30-an. Iya. Berarti mostly kebanyakan belajar dari online. Nggak juga ada yang buku secara langsung. Oke. Jawab jujur. Melakukan ritual juga? Jujur aja. Iya, Bersama rekan-rekan atau sendirian? bersama rekan-rekan. Berarti tidak sendirian. Iya, Tapi hanya mencoba, bukan Hanya sebagai mencoba. ibadah. bukan sebagai ibadah. Mencoba. Iya, Mendapatkan dampak buruk? dampak buruk ada. Ceritakan. Jadi pada saat ritual memang tidak untuk dicoba untuk orang awam nih, karena memang dampaknya sangat besar sekali, karena bisa berakibatkan fatal yang berhubungan dengan nyawa. Nyawa. Iya, Sudah tahu akan bisa menghilangkan nyawa karena pertukaran jiwa itu ya. benar. Jiwa yang dikorbankan. Iya, Kenapa masih penasaran? karena ingin mempelajari Apakah betul ada atau tidak? apakah itu Betul. benar terjadi atau tidak. Katanya Bang Mongol juga pernah cerita bahwa sesungguhnya ada beberapa golongan yang tidak mengorbankan jiwa manusia atau nyawa manusia, tapi juga yang hewan juga ada ya Bang? Ada. Betul. Kenapa nggak memilih hewan waktu itu sebagai pertukaran untuk mencari aman? Iya, karena memang kita mencoba untuk Yang terekstrim. iya, Sosok apa yang diagungkan? Bukan disembah ya. iya, Sosok apa yang diagungkan? mungkin kita bisa sebut dengan L. L. Lafiatan. Lucifer. Iya. Lucifer. Saya suka membahas tentang Lucifer nih Bang. Kenapa ke gue, Bang? Ke sono. Iya. Ke Black Satanik dong. Iya. Katanya Lucifer mirip saya Bang. Kata Ya, netizen. dari satu sisi gua secara pribadi tidak boleh berbohong ya, Bang.
kegantengan Lucifer kalau mau dihitung posisi kita semua ya memang dari Mama Bang. Ada handsome dari sisi rahang dengan hidung. Oke. Saya mau tanya tentang, saya nggak bilang ini adalah sekte sesat ya. Jadi bukan pengikut juga ya, cuman hanya grup. Saya bilangnya grup. Kalau saya bilang ini kamu punya sekte, punya pengikut, besok ini tayang kamu ditangkap. Saya bilang hanya grup. Anggaplah kelompok belajar ya, karena kan kalian mempelajari, tapi tidak mengimani. Kelompok pencapir. Anak-anak kepo aja kan. Iya, benar. Berapa orang? Kurang lebih sekitar 10 orang. Anjing. Anjing. Oh, anak, Bang. Banyak, Bro. Ya mau gimana lagi? Itu gimana? Maaf, ngumpulinnya gimana itu? Iya. Karena kan memang untuk ritual sendiri dibutuhkan kurang lebih 6 sampai 8 orang. Kenapa begitu? Karena memang tidak bisa dilakukan sendirian. Karena efeknya sangat fatal sekali. Memang harus 8 atau 7. Jadi untuk selain mengurangi efek yang terjadi, juga memang kurang lebih seperti itu yang dibutuhkan. Kamu ini pernah ada luka di punggung? Pemukulan? Untuk luka ada, tapi secara gaib. Secara gaib, saya rasain punggung kamu ada luka. Kanan? Iya. Bawah dikit? Hampir 3 minggu lebih? Iya. Efek dari itu? Kurang lebih bisa dibilang seperti itu. Ini saya belum ngobrol loh Bang sama tapi saya bisa rasain itu. Abang, aku mau nanya. Sama-sama black kan? Mr. Black Satanik, kamu tidak mengimani, hanya menyukai, antusias dan menyenangi kegiatan yang ada dalam klub itu. Benar. Di luar itu, adakah kegiatan supranatural yang kamu kerjakan untuk diri kamu sendiri di luar hal itu? Untuk di luar itu pasti ada ya, dengan keyakinan masing-masing member. Jadi tidak terpaku di sataniknya aja. Karena kan memang kita hanya mempelajari satanik ini, bukan untuk mengimani itu tadi. Oke. Tapi jawab jujur lagi ya. Kalau iya, enggak. Pernah mencoba untuk memberikan seserahan berupa seks party? Iya. Kalian mengundang hampir 4-5 perempuan? Jawab iya. Iya. Betul. Betul. Saya lihat itu semua sekarang. Semua ruangan merah. Benar. Saya hitung 33 lilin di situ. Betul. Kalau jawab jujur aja. Iya, benar. Betul. 33 lilin. Saya melihat itu semua sekarang. Pernah ada darah hewan tapi nggak berhasil. Kalian kayak ngerasa kosong. Iya. Itulah stepnya kenapa tadi ditukar. Tidak memakai hewan kembali. Iya. Karena malah kayak pernah mau pakai darah hewan tapi kan kayak cupu banget sih kita. Gitu. Ya, kurang Gitu. lebih Bang Robi pengen tahu. Adep ke YTT Squad aja. oke. Kalau di grup WhatsApp itu ngobrolin apa nih? Black Satanic. Saya penasaran. Oke, jadi untuk obrolannya kita berbicara tentang mengenai apa-apa yang sekiranya akan terjadi ke depannya, dan juga sekiranya ritual apa yang bisa kita aplikasikan pada tanggal-tanggal tertentu tersebut. Tanggal-tanggal tertentu. Ceritakan. Ya, misalkan yang mungkin sudah diketahui kalian ya, pada saat Halloween kita ada sesuatu seperti itu. Salah satunya. Selain di Jakarta, kelompok belajar ini datang dari daerah mana aja? Sebenarnya dari berbagai wilayah dan tidak tertutup dari luar juga. Kalau di film-film itu kan buat mereka yang kepo sama dunia ini, ya satanik ini kan efeknya bisa sampai ke keluarga. You don't feel afraid of that? Awalnya semua merasakan. Sekeluarga merasakan. Ada efeknya nggak sampai ke situ? Untuk ke keluarga sendiri mungkin enggak, tapi lebih ke efek ke diri sendiri dan beberapa member yang terlibat seperti itu. Efeknya apa aja? Boleh ceritakan Black Satanik? Ya kurang lebih mungkin bisa ke arah yang tidak normal kembali atau Jadi gini,
Jadi orang kayak ketinggian ilmu tapi nggak nyampe gitu. Ngelihatnya jangan kemari. Sama aja bang. Ada siapa di situ? Soalnya kan jadi agak Maksud gimana abang, gitu. maksud abang kan ada beberapa orang Iya. yang katanya pengen pelajari ilmu tapi ilmunya ketinggian, orangnya jadi sarap gitu kan. Sebenarnya Bukan ketinggian, bukan dianya ketinggian. yang nggak Dianya nggak kuat. nyampe, maksudnya ilmunya ketinggian, dianya nggak nyampe gitu. 90% Nggak kuat. kasus kayak gitu karena dia tidak ada pembimbing secara langsung bang. Trial and error. Kalau trialnya sukses jadi, kalau trialnya error gitu. Dan kalau misalnya dia nggak kuat tapi memaksakan untuk terus belajar ya tetap sedang ya Dit. Saya tanya hal yang pribadi boleh. Masih ibadah sesuai agama? Masih. Masih. Iya. Karena memang tidak pindah Tidak keyakinan. sampai ke sana. Iya. Oke. Sudah berapa tahun mempelajari hal-hal ini? Kurang lebih dari 2009. Woi, Lama, sekarang 2022 cuy. lama juga. Dari 2009. Kawak ini bang. Selain hal itu juga ada satu hal penting kan. Dia sering ritual dan dia punya sebuah disiplin ilmu sendiri yang dia lakukan di luar satanisme yang dia senangi itu. Apa? Ini bintang tamu kita. Jadi apa setelah melakukan ritual sedikit banyak pasti ada pengaruh apa energi atau sosok makhluk-makhluk yang ngikutin. Atau bisa jadi punya six sense gitu. Iya, untuk efek-efeknya pasti ada ya. Jadi tergantung ritual apa yang kita lakukan. Maksudnya kita mau manggil siapa, terus pasti kan punya maksud dan tujuan ya untuk apa hal tersebut, seperti itu. Tunggu, aku dapat tangkapan 3-6 bulan kamu nggak tidur tenang. Ada momen itu? Iya. Iya atau enggak? Iya enggak? Iya, 3-6 bulan kamu tidak tidur tenang di 2 tahun 3 tahun awal. Iya. Betul. betul. Ini semua angka ganjil nih sebentar. Waktu itu kamu punya baru ada 5-7 buku. Iya, Betul? betul. Tapi ini jawab iya enggak ya. Pernah sampai kayak gue coba deh, siapa ini ya? Ada anak kecil nggak nih? Gue minta darahnya deh gitu. Pernah sampai begitu terlintas, cuman darahnya doang ngelukain gitu. Kalau untuk itu kita nggak se ekstrim itu ya. Maksudnya Kegiatannya nggak sampai situ. Iya. Kegiatannya bisa ya. Oh, ini nggak boleh nanya Bang Mongol ya? Boleh nggak sih Abang nanya Bang Mongol? Boleh lah. Aku pengen tahu kegiatan Abang dengan kegiatan Black Satanic ini. Ada kesamaan atau perbedaan? Abang dulu deh. Dulu Abang kegiatan apa? Sebenarnya sih kesamaannya pasti ada, cuman perbedaannya juga pasti besar. Karena kan dia mereka hanya small group namanya. Kalau bahasa kita tuh kayak ngedate only gitu, cuma 8 orang, 10 orang. Kalau kita kan, kalau gua kan grup besar, skupnya lebih besar. Jadi dalam satu kali ritual itu bisa sampai 1000. Kalau di Jakarta bisa sampai Serius Bang? serius. Jakarta Utara kalau dia main, kalau udah sekali ritual di satu tempat itu bisa sampai 8.000 orang, Bang. Satu gor bang. Ballroom itu gabung 4 ballroom yang jadinya satu sekat-sekat bisa jadi satu ballroom. Ini Abang ngomong begini nggak takut ditanya-tanya polisi? Ya nggak apa-apa, mana Memang udah nyata masa ya. lalu kok. Memang nyata. Polisi juga udah bisa melacak. Itulah kenapa mereka sekarang underground. Karena data-data yang ada terlacak. Dan kenapa mereka tidak punya satu ruangan, satu tempat? Karena memang dari dulu mereka selalu berkedok dengan posisi hotel atau sebuah lokasi, karena mereka tidak perlu mengurus izin. Yang ngurus izin yang punya hotel. Itu kalau 8.000 orang ritualnya ngapain sih Bang? Seks bebas ada, ritual yang lain, ritual pertama, ritual ketiga, ritual keempat, itu seks bebas ritual keempat. Tapi kalau dia kan small group itu paling hanya bermodalkan meja, ditaruh altar. Kalau seandainya mereka menggunakan sistem altar, nanti ada pisau, ada tempat ini, terus nanti ada lilin 1 atau 3 atau berapa, terus mereka berpedoman dari buku, ada punya si Anton LaVey tentang ritual atau Satanic Bible, manggil Baphomet, Belphegor, siapapun ada kan, tinggal di situ tinggal manggil, nggak perlu pakai sigil. Tapi bang, dia tidak tergabung dalam komunitas. Iya, nggak Iya. gabung dalam Hanya komunitas besar dengan itu. Kelompok buku panduannya. Ya, small group namanya. Nah itu yang Mongol selalu bilang dari awal, bahwa termasuk dalam hal sigil menyigil, kiblat buku itu tidak akurat. Bang, Ada kalimat-kalimat tertentu yang dihilangkan, Iya. dirombak gitu.
akhirnya yang kita Diplesetin ya, Bang? manggilnya yang ini, yang muncul yang ini. Nah, aku punya pertanyaan. Ketika 1.000 sampai 8.000 orang itu, Oh, kalau ritual, Ritual. Walpur atau ritual Halloween lebih gila, Bang. ya misalkan entah 10.000 lah itu. Hmm. Apa tandanya bahwa sang Lucifer itu memang datang ke situ dan turun itu apa sih, Bang? Atmosfer aja dulu, Bang, lihat. Satu. Atmosfer lihat. Nanti akan muncul bintang yang sama dengan bintang yang ini kan istilah kita bintangnya Tuhan. Nanti akan muncul bintang yang sebelahnya lagi. Nah, kalau dia muncul, bintang itu harus berubah warna. Dan di saat datang juga CL itu tidak selalu lama. Ketika datang semua orang bisa melihatnya, Bang, yang ada di situ. Biasanya hanya orang-orang tertentu. Kalau khusus para LC, majelis tinggi, nah itu pasti bisa melihat. Dan kayak gua ya pasti bisa melihat lah orang. Yang ganteng banget ya, Bang. Bang Mama, Ada bintang sebelahnya kan? Ada. Tunggu. tadi ada, sekarang Gua enggak. pakai kacamata dulu. Tadi ada. Sekarang ada 2. Tadi nongolnya 1. Itu ada 2. Iya, Iya, benar. ini nongol lagi 1. Iya. Tadi Nah, jadi kalau dalam hal atmosfer, baru perubahan atmosfer berubah satu, Bang. Dari dingin menjadi panas. Itu pasti muncul. Terus baru kalau dalam ritual besar, kalau dia datang nanti dikasih kayak turn taktanya dia. Nah, dia harus datang itu harus bersama dengan perempuan, itu harus udah disiapin buat dia. Jadi contoh, abang nih dimasukin Lucifer. Nah, abang nanti bersetubuh dengan perempuan itu bersetubuh nanti tanggal 20 Desember itu yang anak itu dikorbanin. Ritual pengorbanan manusia tuh di kasus itu. Karena Oktober, November, Desember udah berusia 2 sampai 3 bulan. Dalam And kandungan then di abortion. dikasih. Iya, nanti diritualin, dibeset, dipisah-pisahin, terus nanti para leadershipnya makan, termasuk gua minum, tapi udah dicampur sama esens nangka, kadang esens pisang. Makan bayi? Orok bayi? Iya, gua sering makan tangan. Oleh sebab itu sampai sekarang gua nggak mau makan ceker, tak mau mentah. mentah. Di- Itulah kenapa gua sekarang vegetarian, kan kayak gua kalau mau makan ayam tuh cuman di sini di lokasi syuting. Kalau di rumah tanya sama orang, ikan semuanya. Karena kebayang masa lalu tuh kayak ngegeragot jari anak yang baru begini, terus dia bunyi kletek gitu. Itu kan masih transparan banget ya. Ya, itu. Kalau bicara kayak dia small group lebih enak, Bang, karena mencoba menggunakan darah binatang dia gak ada masalah karena tidak ada tuntutan harus berhasil. Tetapi kadang kurang greget. Sebenarnya goal kalian bersepuluh itu apa sih? Kalau aku boleh tahu mempelajari ini dan mengkepoin tentang satanisme ini. Iya, goal kita selain kita mempelajari pasti ingin tahu ya apa ketika ritual itu berhasil apa efek yang terjadi, maksudnya apakah seperti yang kita pelajari atau itu semua hanya karangan seperti itu sih. Dan so far setelah ritual-ritual apa yang terjadi? Ada yang berhasil, ada yang juga tidak. Yang berhasil yang gimana itu Black Satanic? Yang berhasil karena memang kita dari literatur yang kita sudah pelajari ya, kita koreksi, kita olah kembali sehingga terjadilah seperti itu. Kalian bersepuluh, sudah ada yang dimimpikan L itu? Atau kamu sudah? Sudah. Happy? Apa biasa aja yang penting udah deh gue kenal deh gitu? Sebenarnya sih ada kesenangan sendiri ya tentang itu, karena kan bisa kita anggap berhasil. Berhasil. Ada pesan yang disampaikan walaupun mungkin in English, ngomong apa dia? Ya, untuk pesan-pesannya ada yang disampaikan, cuman memang untuk tiap member beda, maksudnya ada, mungkin tidak cuma satu. Beda-beda berarti. Iya. Nah, ini aku pertemuan kalian ini kan kalian tuh beda-beda kota. Biasanya di mana? Di rumah salah satu member? Ada, kita biasanya menyediakan satu tempat, tapi memang apa ya, karena kita small group ya, jadi memang kita ya. Yang bisa disiapkan apa aja kalau udah mau melakukan percobaan ya, bukan ritual berarti ya? Iya. Yang disiapkan apa aja untuk melakukan percobaan ritual? Ya, kurang lebih seperti tadi yang sudah dijelaskan. Kita pasti butuh yang namanya altar untuk tempat pemanggilannya. Lalu juga untuk sigil tergantung mau manggil siapa. Lilin sudah pasti, dan benda-benda lainnya termasuk benda kesukaan atau benda yang
tidak ada di literasi yang umum lah, maksudnya tidak diketahui halayak umum seperti itu. Benda yang disukai oleh L. Iya, misalkan seperti itu. Misalkan apa, bunga peoni. Lalu, Ada yang berhubungan dengan skill oke. dan juga karena kan dari L sendiri kan bersifatnya flash ya, jadi seperti tadi. Ini Kurang bling-bling. kenapa aku bisa ngeliat semua ya, Bang? Ya, ya, ya. Ada musik-musik tertentu yang harus kalian dengarkan atau harus rock, hard rock, heavy metal gitu, atau kalian biasa aja gitu? Metal. Yaitu Iya, black metal. Ketika ritual, percobaan ritual, dengerin lagu-lagu black metal iya. sambil minum darah kelelawar gitu. Iya, tuh kan, Ca, aduh mampus gue. Keren Bang Obi jadi dukun sekarang. Tapi 2022 kan kayak itu. dukunnya makin oke. Sekarang cegah teman-teman YTT Squad untuk tidak mengikutimu. Berarti kan pasti ada efek buruk ya, Dok? Karena dia sendiri tidak bergabung, Bang. Iya, Hanya mengikuti percobaannya. percobaan Dia aja. baru percobaan aja udah ada efek ya kan? Ada. Ke keluarga, Iya. badan sakit, tidur kamu nggak tenang, Luka nggak endebre kelihatan. luka nggak kelihatan. Even though aku bisa lihat luka itu, lukamu itu bentuknya T. Ada yang pernah bilang Baru ada. bentuknya T, tapi yang si jarumnya ini di bawah, Iya. di bawah. Nah, itu kan efeknya ini ya. Aku nggak tahu kenapa ini bisa ngeliat semua, tapi sampaikan ke YTT Squad yang awam nih, bukannya kamu salah, aku nggak pernah bilang mau itu, kata dia abang bilang abang bisex, gue nggak pernah bilang orang salah atau orang benar. Tapi biar nggak efeknya kayak yang kamu rasakan, ngomong apa, silakan ke YTT Squad. Ya, untuk YTT Squad, saya sarankan untuk tidak mencoba-coba ritual apapun, apalagi yang kalian pelajari dengan literasi yang sangat minim sekali. Karena akan sangat berdampak pada diri kalian, keluarga kalian, dan orang-orang yang kalian cintai. Oke. Biar kita kan harus berimbang nih. Ya, Kami berlima harus berimbang. Karena kan banyak banget komentar dari YTT Squad itu penasaran nih Bang kalau kita ngebahas tentang satanik atau kita menemukan lokasi yang berhubungan sama satanik, kan mereka pasti wah tertarik nih, wah gini segala macam Pak ya. Pasti kan itu bikin rasa penasaran mereka tuh makin jadi, dan bahkan bisa jadi untuk cari tahu nih tanpa ada yang ngedampingin, tanpa mereka tahu Iya. side effect-nya itu seperti apa. Terakhir, Black Satanic. Ini bukan semata demi materi kan? Banyak orang katanya jual jiwanya biar cepet kaya raya, Benar. biar cepet terkenal, naik jabatan. Tapi kamu bukan. Bukan. Oke, thank you Black Satanic. Saya teruskan ke Mas Nanda, Siap, Bang. Caca, Didit sama Abang. Tadi aku sudah banyak bicara. Silakan kita bahas tempat yang sejujurnya makam yang sangat tenang menurut Abang Robi sih. Ya, Ini enak banget. Silakan Mas Nanda, ada apa di sini? ya sebetulnya makam di sini emang kalau dibilang apa ya, wingit sih enggak. Emang untuk makhluknya emang tadi pada saat kita di awal datang itu kayak ada gerbang lumayan gede juga. Di situ saya melihat sosok penjaga. Cuma dia bukan penjaga yang tinggi, tidak. Dia hanya kayak kita. Cuma dia udah setengah Penjaga tua sih, makam. Bang. Penjaga makam. Saya bilang penjaga makam, cuma goib ya, bukan nyata. Kuncen goib. Kuncin Kuncin goib. 83 dibangun, 85 jadi, 88 pertama kali orang dimakam. 86 aku lahir. 88 pertama kali orang dimakamkan Di di sini. tempat ini. Aku lah. Dan kuburnya paling depan. Kuncin goib. Nah, jadi emang sosoknya putih, cuma dia agak gede. Sosoknya itu bukan sosok kuntilanak ya. Dia sempat jalan begini. Pas saya ngencing di belakang itu, pas saya deketin sangka saya jalanannya begini, taunya enggak. Itu kayak ke bawah gitu, nggak tahu sungai, nggak tahu apa itu. Nanti kita cari tahu. Tapi kita sepakat Bang bahwa ingat ya, di pemakaman itu beliau-beliau yang sudah beristirahat dengan tenang, tidak lagi gentayangan. Iyalah. Kalaupun ada bangsa jin yang bergentayangan, kemungkinan yang sangat besar sekali ya itu cuma karena mereka cari eksis dan ada tempat mereka buat tinggal. Apapun agamanya, kita ini kembali ke Tuhan. Tuh. Siapapun maaf Tuhan kalian, apapun yang kalian sembah ya, Dit. Ketika kita meninggal, kita tuh kembali ke Tuhan. Kalau makam itu jadi angker ya jin-jin itu yang. Iyalah, mereka Masa kan manipulasi. mereka juga pengen tinggal. Kalau di sini menurutmu gimana? Aman? Di sini maksudnya lebih apa?
Rasanya damai, tentram. Iya, kalau tadi di awal sih sebenarnya sudah disambut ya sama salah satu yang dari pihak atas. Di Ini sebelah seru nih. sana. Ceritain dong. Bang, ada Ceritain. sambutan Bang, dari Bang. yang atas nih, Bang. Bang, ini tentang lokasi bang. Tadi lu ngejar-ngejar Abang sini, kuntilanak abang sini, abang sini. dulu. Putra, sini, Tahu putra. kenapa sih bang? Jadi jodoh. Ini kata Black Satanic ada sambutan dari atas nih. Bang, duduk, Bang, duduk, Bang. Black. Maksudnya? Duduk bang. Udah bang. Dia duduk. nggak marah. Pantat gua panas nih. Ya udah. Kita dapat sambutan Dapat Dari? sambutan. di atas. Ah, Maksudnya bang, ah. dari alur yang nice to meet you, Ah. memberikan kesan bahwa oh lu pada ngumpul. Gitu. Mau ngomongin gue. Oh ya, tadi sebenarnya gue juga udah ngomong sama Wawan dah kalau salah. Apa? Di atas alur kita ini tuh kayak ada semacam gumpalan awan hitam yang dia kayak apa sih, kayak bukan wait and see, jadi kayak nudungin, berarti ngejagain dia Iya. gitu. Enggak, tapi gue penasaran Black Satanic ini dia kan ritual segala macam itu karena antusias, karena seneng. Iya. Benar. Di balik itu gue ngerasain lu mempunyai kemampuan supranatural dari jalan yang lu kerjakan sendiri. Nah itu menarik juga kayaknya bang. Nah dari situ kita bisa ngomongin tempat ini nih. Sorry, Dit. Aku ada nangkep satu momen di kamarmu, bukumu kebuka sendiri, and there's one page yang ngasih tahu ada beberapa paragraf, terus semenjak itu kamu bisa ngelihat semua. Oh. Betul. Betul. That book open by itself. Oke, aku ngeliat itu. Aduh, kacau. Lah, Lanjut lagi. Tadi dia belum, ini soalnya di belakang dia makin, Bang, kenapa gue satu nyambung Tebal. ke dia ya? Di mana pengumuman, mana gua tahu abang, Duduk abang nanya. kan sebelahan. bang, Berarti kita- gini bang, kalau gua boleh jujur berarti abang terconnecting dengan dia dari jalur itu. Nah, ayo itu. lah. Dari gini ya ngomongnya. Gini. Pasir. Dari pasir. Ini pasir. Berarti dia sama penyembahannya. Gue juga curiga dari tadi itu. Nah itu, Bang. Udah. Oke, Gua tahu sekarang berarti. ke Nanda, siapa? Caca. Ya udah Caca. Caca dulu, Caca yang bisa memflashback. Abang penasaran. Wajar. Tahun 80 kan baru dijadiin makam. Permasalahannya tahun 70 sampai 80 awal itu ini tuh apa dulunya? Pengen tahu nih perkebunan tuh Caca ngerekamnya apa di sini, monggo. Coba aja, Lampu. on Facebook ya. Lampunya sedikit diredupin, please. Kok kenapa kebuka sih? Lampu. Ke Cak, cari yang 6 anggota keluarga itu, Cak, abang titip, Cak. Kalau ketahuan atau kelihatan di cerita itu. Kalau seandainya tidak ada hubungannya 6 orang itu dengan kisah yang Kisahnya berarti kemungkinan besar itu adalah karangan atau jin yang atau gitu. membentuk sebuah Kalau cerita. ada ya, Cak, kalau kelihatan. tadi pertanyaan abang yang pertama, Tahun 70-80 di awal sebelum ini jadi tempat makam, apakah ini tanah yang memang baik ataukah bersengketa ataukah perkebunan yang diambil secara paksa atau memang apa, gimana kisahnya itu apa gitu? Soalnya maaf dikata, kenapa jadi warga banyak terganggu bukan dengan apanya, apa ya, jiwa yang meninggal, Edit, Iya. tapi terganggu dengan penghuninya yang dulu menempati tanah ini, toh gitu toh ceritanya, Iya. bukan keluarga yang dimakamkan ya. Bukan. Nah ini kenapa mereka ini kenapa ngeganggu warga di sini gitu? Apakah mereka nggak suka rumah mereka dihancurkan atau apa? Ya, konflik apa? Properti itu sih sebetulnya. Ayo, Cak. Gas. tanah ini tanah yang baik-baik aja, kayak ada perkebunan, banyak ilalang, banyak anak-anak yang main di sini Bang. dulunya dengan baju-baju yang baju-baju kayak baju-baju Cina zaman dulu. Aku tidak melihat sengketa. Do you see the family yang 6 itu atau apa? Keluarga suami istri. Oke, alright, here we go.
sekeluarga 6 orang itu. Aku melihat ada anak kecil 4 orang, Keluarga yang dikuburkan hadir dalam itu. tapi aku tidak melihat muka mereka hancur. But you see the family. Aku lihat, tapi aku tidak melihat muka mereka hancur. Baru aja gue ngobrol sama Nanda. Yang kita lihat memang pernah ada satu keluarga yang dimakamkan secara bersamaan. Tapi cerita wajah hancur dan gentayangan itulah yang dimanipulasi oleh bangsa jin sehingga orang-orang sini. Berarti memang ada 6 anggota keluarga yang memang meninggal dimakamin di sini. Ya, dan dapat dipastikan mereka itu sudah damai. Keren banget nih dukun-dukun gue. Bisa sama gitu yang dilihat. Karena itu bener-bener apa ya bang? Sebuah kepastian bang bahwa orang yang sudah disempurnakan ya sudah mereka akan menuju jalannya kepada Tuhannya. Aku penasaran kenapa tanah sejauh ini, Cak, dipilih oleh keluarga Tionghoa untuk pemakaman sih? Pertama, pemakaman Tionghoa itu di sini ada Bang Mongol sebagai tolak ukur ya. Selalu memperhitungkan pertama arah angin bang, arah mata angin. Yang kedua dataran tinggi. Oke. Yang ketiga tidak ada dekat dengan pemukiman. Oke. Tiga faktor itu yang sudah pasti terjadi kalau ada pemakaman Tionghoa dalam lingkup yang besar. Kenapa dataran tinggi? Bang Mongol bisa ditambahkan? Ya udah benar. Caca? Ya, tapi dulu tempat ini tuh kayak ada kebun, tapi tidak semuanya kebun. Lalang-lalang. Tapi di sebelah sana itu dulunya perkampungan sana. Tempat apesan atau pembayaran Chinese. pasti bersih. Ini tempatnya apa? Dulu perkebunan karet. Ya. Karet? Ya, perkebunan karet dan bicara meninggal keluarga yang Cak, balik Cak, udah Cak. itu adanya udah gue pasangin dupa tadi. Udah. Oh udah? Udah, Oh ada abang liat makam ya? ada. Oke. Udah. Caca ada lagi? Dan ini tanah tidak berkonflik. Sebelum aku ke tarotnya Caca, Black Satanic bagaimana? Itu Ngerasain apa? aku pengen request sesuatu ke Black Satanic. Boleh, Bang. Tapi jangan ditiru. Kami berempat akan mundur 3 langkah ke belakang, hidupkan kamera night vision, Oke. matikan lampu. Saya minta kamu Only you. membacakan mantra ritual kamu. Ini. Duh, kelar Anda bang. merem ya, merem tutup Bisa. kuping, jangan aneh-aneh. Ente inget ini ya, sini, diam. Burhan, gue sikat Tanpa lu, diam. perlengkapan darah, dupa atau apapun, saya cuma pengen kamu bacakan mantra saja, tanpa ada tambahan-tambahan apapun. Gue ngeri Maju ini ke kena depan. Burhan, Duduk. nyungsep Saya kah majukan dia. sini. Kursinya lebih maju. Oke, silakan. Yang duduk di sini matiin nggak lampu ini? Oke, Nggak apa-apa belakang Mamang jauh. silakan duduk. Amanin, gue ngeri Burhan. Oke. Lu nggak ada sana, ada situ. Tutup kuping. Diam. Burhan, Burhan. Ini matiin nggak? Mas Nanda, kayaknya cukup dari sininya aja. Nggak bisa Caca. Oke. Bang, Whenever lampu you kita ready, pakai remote, Burhan. biarin. kalau siap, Rambutnya pakai remote. saya ke belakang, lampu dimatikan. Fokus kita. Burhan. Teman-teman yang menyaksikan, tolong abang bikin minta Burhan lah. jangan diikuti, jangan direkam, jangan dilakukan. Don't try Ya. at home. That's Nanti it. Burhan salto. 3, 2, Caca, kita silent dulu. Ini kita silakan.
Lampu. Aduh. Itu kenapa? Nopa. Aduh. Nopa. Aduh, jenggut lagi. Nopa. Bisa bahasa baik-baik nggak sih? Hah? Bisa baik-baik nggak sih? Kita nggak mau ngajak berantem kok, santai aja. Siapa ini? Ngomong yuk. Kamu peliharaannya yang di depan ya? Dijaga ya? Siapa? Peliharaan yang dijaga di depan, Bang. Kamu Siapa si Nova? kamu bisa dialogkan sama kita, bisa ngobrol kan? Kita lagi mau buka cerita di sini biar warga setempat nggak dibohongin terus tentang 6 orang itu cuma manipulasi kan dari bangsa jin, bukan kebenaran kan yang dia sebarkan. Kenapa? Suka. Iya, baiklah, kalau kamu nggak suka kita nggak akan membaca apapun lagi, tapi kamu harus baik-baik, kita akan damai di sini. Ya. Nanti tuan-tuan di sini terganggu kalau kamu marah-marah ya. Ya, baik, ke depan aja nanti di gerbang ya. Pulang dulu. Udah yuk. Gak apa-apa. Ya. Terima kasih. Balik. Nova. Yuk. Kenapa? Kayaknya kamu manipulatif aja ya. Kenapa? Hah? Kenapa? Yuk, keluar yuk. Yuk. Kenapa? Oh, itu kenapa itu? Oh, Kenapa? kenapa? Apa salah mongol? Kenapa? Oh, kenapa? Oh, ini yang mau manggil tadi ya? Lu tadi ketawain dia bukan sih? Hah? Kagak. Mau ngomong nggak? Kalau ngomong keluar aja. Keluar yuk. Nov, keluar yuk. Keluar yuk. Keluar yuk. Nanti lagi aja kalau ada yang mau dipesanin, mau diomongin. Untuk 2022. Nanti aja ya, Nov. Di atas meja aja. Ya, diinjek. Udah gua ambil tadi 4. Ya bang kayak jangan ngambek. Oke. Alright. Jadi teman-teman semuanya Angin biarkanlah cuma di situ doang tuh. Nova menyelesaikan apa yang ada pada dirinya. Kita akan melanjutkan ke selanjutnya. Segmen Bang berikutnya. Nanda juga udah Recovery lah. aman, udah recovery. Bang Obi lagi sementara istirahat sebentar. Jadi buat teman-teman YTT Squad, nah udah bener tadi bahwa makam itu adalah sebuah tempat peristirahatan only. Siapa yang menjadi penunggu dan sebagainya yaitu hanya pekerjaan orang-orang iseng, jin Dan demit-demit iseng. demit-demit iseng yang udah nggak punya kerjaan, Ya. yang gampang membodohi dan memanipulasi pikiran manusia. Akhirnya mereka mempercayai segala sesuatu yang belum tentu benar kebenarannya. Iya. Oke, jadi kita akan lanjut ke segmen selanjutnya. Kita rehat sejenak. Oke. Adalah jin yang dulu menjaga tanah itu tingginya 10 meter, bro. Nggak tahu gua. Nggak, gua kalau perempuan kayak gini takutnya ngikut gua, nggak mau gua. Awas. Loh, ini masuk. Tolong, Dit. Udah lepas, Cok. Jangan dipegangin aja. Eh,